Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali kita belajar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga dan yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 3 dan ayat 4. Saya bacakan buat kita semua. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus menulis surat ini memberitakan supaya setiap orang itu ketika membaca, ketika melihat, ketika mendengar tentang Injil, maka yang pertama itu adalah hati itu harus terbuka dan pikirannya terbuka sehingga iman percayanya itu menjadi percaya. Tetapi ternyata ada orang-orang yang tidak bisa menerima Injil, atau Injil itu ketika diberitakan, ketika didengar itu hanya lewat begitu saja dan bahkan tidak bertumbuh. Kenapa sebabnya? Penyebabnya adalah ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman ini? Karena yang dipikirkan itu adalah ilah-ilah zaman sekarang. Apa itu contohnya? Sebagai contoh ini, kalau zaman dahulu ilah itu adalah patung dari batu, pohon-pohonan, ya segala macam lah. Itu ilah-ilah yang terlihat. Tapi zaman sekarang kan nggak terlihat. Ya. Nah, ketika ada orang datang ke gereja, apa yang dipikirkan? Supaya diberkati. Diberkati dalam tanda kutip. Kalau diberkati oleh firman Tuhan yang nanti akan didengar, puji Tuhan. Tetapi ternyata yang dipikirkan itu adalah supaya aku datang ke gereja supaya tokoku laris. Aku datang ke gereja supaya aku diberkati secara materi oleh Tuhan. Aku datang ke gereja supaya usahaku, pekerjaanku, dan segala macam itu diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Nah, hal inilah yang akan menutupi Injil itu masuk ke dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pastikan ketika kita datang ke gereja, ketika kita beribadah, fokuskan diri kita hanya kepada Yesus. Kenapa kita harus memfokuskan? Karena ketika Injil itu diberitakan, saya percaya Injil itulah yang nanti akan bekerja dalam kehidupan kita. Sebab hidup kita ini kalau hanya memikirkan berkat, maaf kata, ya, itu sudah dijamin oleh Tuhan, nggak usah kita pikirkan. Karena Tuhan juga ngomong bahwa burung di udara saja Dia pelihara, apalagi kita. Nah, mari ilah zaman sekarang itu kita singkirkan. Ilah zaman sekarang kita abaikan. Tapi fokuskan diri kita hanya kepada firman Tuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan mati bukan supaya kita diberkati, bukan. Yesus Kristus Tuhan berkorban di atas kayu salib supaya setiap kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mencintai Injil. Apa yang kita dengar hari Minggu, lalu kita ulang, kita renungkan, dan kita patri itu di dalam hati kita, bahwa Injil itulah yang akan membangun hidup kita. Sebab kita tidak perlu yang lain, hanya Injil. Itu yang kita perlukan, agar setiap kita hidup terus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.